Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang membaca Quran surah Atin. Sebelumnya kami persilakan kepada anak-anakku untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih anak-anakku, mari kita lanjutkan untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu sini pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah suatu mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Dan terpelihara Al-Quran itu bahasanya semuanya tidak ada yang berubah dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang. Ayo membaca Al-Quran surah At-Tin. Anak-anakku, pada pelajaran pertama ini, di semester pertama tahun pelajaran ini, kita akan mengawali dengan membaca surah At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran itu dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Nah, isti'adzah ini adalah seperti yang kalian lakukan setiap hari ini, itu namanya isti'adzah, yaitu ta'awud. Kemudian dengan juga membaca basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surah At-Tin berikut ini Bagi yang sudah lancar membacanya, langsung saja membaca dengan tartil. Nah, tartil ini apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil yaitu membaca sesuai dengan kata, tanda dan barisnya, yaitu membaca dengan betul. Tartil artinya membaca sesuai dengan katanya, sesuai tanda dan tanda-tanda hurufnya juga sesuai, barisnya juga sesuai. Tartil dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Membaca dengan tenang, jelas, tidak tergesa-gesa. Itulah membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa atau belum lancar membacanya, perhatikan dengan baik cara Pak Guru atau teman-teman kamu atau anggota keluarga kamu yang sudah lancar membacanya atau melafalkan surat At-Tin. Jadi kalian misalnya di rumah ada ayah, bunda, kakak yang bacanya sudah lancar tentang Quran surat At-Tin ini, kalian bisa minta tolong untuk belajar bersama. Baik, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah belajar Al-Quran surat At-Tin. Ini ada beberapa hal, ada 8. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan tanda baca. Kalau di atas huruf ada coret seperti ini namanya fathah. Kalau di bawah itu namanya kasroh. Nah, kalau seperti ini ini namanya dhammah. Kemudian kalau seperti ini sukun. Dan ada seperti angka 3 terbalik di atas ini, di atas huruf namanya tasdid. Ini semua terdapat pada Al-Quran. Tasdid itu adalah untuk hurufnya nanti akan dilafalkan secara double. Contoh huruf bertasdid. Ini huruf dal Kalau diharokati di atas menjadi da. Nah, ketika ada ini huruf alif, fathah, kemudian da, tasdid dan fathah, maka D-nya menjadi double, dibaca ad-da, tidak dibaca ada tapi ad-da. Jadi D-nya double ad-da, ini D-nya double, ad-da, seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik, nomor 2, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi membacanya kalau Al-Quran itu membacanya dari sebelah kanan
ke kiri. Kanan itu sini ya, ini seperti ini. Dari sini ke sini. Ini seperti ini. Adda ini dari kanan ke kiri. Begitu ya. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Huruf yang tidak berharokat atau tidak ya bertanda baris itu tidak dibaca. Contohnya seperti ini. Ini kaitan nomor 3 dengan nomor 4 ya, berkaitan. Wattini. Ya, ini wow fathah dibaca wa, ada tasnya jadi wattini. Ya. Nah, ini bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Wat. Ini langsung ke ta ya. Wat. Jadi alif dan lamnya tidak dibaca. Di situ ada 2 huruf ya. Ini alif dan lam ini karena tidak berharokat atau tidak bertanda baris maka tidak dibaca. Nomor 5. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Ya, ada perubahan-perubahan ya, perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Kalian juga harus memperhatikan dan kalian harus mencermati bapak ibu gurumu atau mencermati kakak-kakakmu atau mencermati ayah bundamu yang sedang baca Al-Quran ya, mencermati. Nanti akan dicontohkan oleh teman kamu. Kemudian yang ke-7, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Jadi kalian sudah membaca sekali bisa, baca lagi sekali lagi bisa lagi dan terus berulang-ulang sampai kalian lancar. Yang terakhir ini bacalah surat Atin ini berikutnya dengan tartil ya. Kalian harus membacanya dengan tartil ya. Baik, sekarang kita akan dengarkan bacaan teman kamu tentang Quran surat Atin ini ya. Baik, tirukan teman kamu ini akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين وليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, itu bacaan teman kamu ya. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Jadi di dalam menulis Al-Quran itu ada beberapa huruf yang bisa bersambung ke kiri, bisa bersambung ke kanan, dan juga bisa berada di tengah. Nah ini yang bisa di tengah atau di kanan kiri itu huruf aslinya ya seperti ini ya. Nah, titik 2 di bawahnya. Kalau di awal ini seperti ini. Ini ada huruf berikutnya titik-titik. Ini ya-nya seperti ini. Ya. Kalau di tengah maka hurufnya akan seperti ini. Ya, yi, ini kasroh ya. Ini fathah ya, kasroh yi. Kemudian kalau di akhir, nih misalnya di doma, yu, maka disambung menjadi yatiyu. Ini yang berada di awal, tengah, akhir. Tulisannya jadi seperti yatiyu. Begitu juga yang kof. Kof di awal seperti ini. Ko di tengah. Ki di akhir, ku. Ketika disambung menjadi ko, ki, ku. Nah, ini dot. Dot ya, huruf dot ya. Ini kemudian ketika di awal do. Di tengah di. Ini titik-titik ini ada huruf sebelumnya dan sesudahnya. Di akhir du. Do, di, du. Do, ya ini juga nih. Hampir mirip suaranya ya, tapi berbeda. Ini juga. Do. Di. Bu. Ini agak mulutnya agak mencucuk. Do, di, du. Ini kaf. Kalau di depan seperti ini. Ka di tengah, ki
di akhir ku. Ka, ki, ku. Kalau ini jelas. Begitu tentang huruf bacaan ada di kanan, kiri maupun di tengah ya. Seperti itu. Kemudian ada contoh huruf yang bersambung hanya ke kanan saja. Ya, hanya ke kanan saja. Jadi tidak bisa di tengah atau tidak bisa bersambung ke kiri. Contohnya huruf ro. Ro ini lanjutnya di awal tidak bisa. Ya, di tengah juga tidak bisa. Nah, ro ya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ini kalau disambung seperti ini. Ru. Wow juga seperti itu. Wu. Nah, insya Allah kalian bisa membaca Quran surah Atin. Gitu ya. Baik, anak-anakku, sekarang kalian akan Pak Guru berikan tugas, yaitu membaca Quran surat Atin secara berulang-ulang sampai kalian bisa membaca dengan benar dan lancar sesuai dengan tartil dan ilmu tajwid ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Guru akan meminta kepada anakku semua untuk mengirim tugas hafalan. Jadi untuk pertemuan kali ini anak-anakku membaca berulang-ulang sampai dengan lancar dan kemudian mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya yaitu hafalan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.